Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lab Pengantar Aplikasi Komputer bersama saya Arthur Badar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar rumus Excel menggunakan fungsi date and time. Untuk date sendiri menggunakan rumus sama dengan kemudian date dalam kurung. Nah, di sini akan muncul tahun, bulan, dan hari. Kita samakan saja dengan sekarang ada di tahun 2020, titik koma, kemudian ada di bulan Juli 07, titik koma, dari tanggal 2. Enter, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, sama ya, sesuai dengan format di laptop saya. Nah, di formula barnya akan muncul rumus yang tadi kita gunakan, rumus date ini. Oke. Lalu untuk time, rumusnya yaitu sama dengan time kurung buka. Di sini ada hour, minute, dan second. Ada jam, menit, dan detik. Untuk jamnya jam 22 misalkan, titik koma 22 menit. Untuk detiknya misal 50 detik. Nah, maka akan muncul ini ya, 10.22 PM. Kenapa PM? Karena saat ini adalah jam 10 malam. Nah, lalu bagaimana kita akan menampilkan misalkan detiknya? Kita ke menu number, kemudian pilih more number format. Nah, di sini pilih custom, lalu kita pilih misalkan yang ini. Oke. Nah, maka akan muncul detiknya. Nah, dalam fungsi time yang nanti kita akan gunakan di contoh soal, misalkan kita akan menampilkan jamnya saja, yaitu jam 22. Nah, dengan rumus yaitu sama dengan hold kurung buka. Di sini ada serial number. Serial number di sini dimaksudkan adalah kita akan menampilkan jam yang ada di sel berapa. Misalkan di sini kalau kita lihat ada di sel H10 ya. Jadi tinggal kita klik saja di sel H10, kurung tutup, enter, maka dia akan menampilkan jamnya saja, yaitu jam 22 atau jam 10. Nah, lalu bagaimana untuk menitnya? Kita tinggal tulis saja di sini rumusnya, yaitu minute sama dengan serial numbernya di sel A10 kurung tutup akan tampil menitnya. Begitupun sama dengan detiknya, yaitu sama dengan second kurung buka. Oke, seperti ini. Nah, sampai sini kalian mungkin sudah ada gambaran ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, dalam contoh soal di sini ada sebuah kasus, yaitu biaya sewa internet CyberLab IB Kesatuan dengan biaya sewa per jamnya 4.500. Ada penyewanya, ada jam mulai, jam selesai, ada lama, jam, menit, detik, ada lama sewa dan biaya sewa. Di sini nomor 1 adalah Tata. Dia jam mulainya jam 11.00. Lalu jam selesainya adalah dia jam 17.20 detik. Begitupun selanjutnya ada Regina, Febri, Ridwan, Sherly dengan jam mulai yang berbeda-beda dan jam yang selesai pun masing-masing berbeda. Nah, di sini kita akan menentukan, yaitu pertama, kalau kita lihat dari ketentuan proses, yaitu lama sewa. Nah, lama sewa itu didapat dari jam selesai dikurangi jam mulai. Berarti jam selesai sel E11 dikurangi dengan jam mulai. Oke. Maka hasilnya adalah
lama sewanya adalah 6 jam 20 menit 10 detik. Nah, ini tinggal kita tarik saja ya. Nah, seperti ini kita sudah dapat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan mencari biaya sewa. Biaya sewa kita dapat dengan lama sewa dikali dengan biaya per jam. Nah, sebelum ke sini kita akan tentukan dulu, karena di sini kita ada perintah atau ada tabel jam, menit, dan detik dari lama sewa. Seperti contoh soal sebelumnya ya, kita akan menentukan misalkan jamnya saja dari lama sewa yang ini. Maka kita ketikkan rumusnya sama dengan hold. Nah, serial numbernya ada di sel I11. Oke. Nah, 6. Maka hasilnya adalah 6. Sama ya. Kemudian menitnya sama dengan untuk detiknya pun nah, setelah ini tinggal kita tarik ke bawah saja, kita copy. Oke. Baru di sini kita akan menentukan biaya sewa yang didapat dari yaitu lama sewa dikali biaya per jam. Nah, di sini ada keterangan untuk lama sewa itu termasuk jam yang dihitungnya dari jamnya, kemudian menitnya dan detiknya juga. Nah, oke. Di sini misal kita akan menentukan dulu biaya sewanya yaitu lama sewa. Sekarang kita akan menentukan jamnya dulu ya, lama sewa ya ini. Kemudian dikali dengan biaya sewa per jam, maka akan muncul hasilnya 27.000. Nah, karena di sini ada menit detik yang harus kita hitung juga biayanya, ini berarti tinggal kita tambahkan saja di sini rumusnya, ditambah menit dikali dengan biaya sewanya. Nah, kemudian dibagi. Nah, 1 jam itu berapa menit? Karena kita tidak bisa langsung mengkalikan misalkan 20, membagi 20 dengan 4.500 karena ini masih dalam menit ya. Maka di 1 menit itu adalah 60 detik. Oke, maka hasilnya 28.500. Nah, di sini karena detik jadi hitung juga biayanya, sama tinggal kita tambahkan saja ya. Ditambah dikali 10 detik dikali dengan 4.500 dibagi 1 menit itu adalah 60 detik. Karena 60 menit berarti 60 dikali 60, maka 3.600. Oke, hasil yang dapat adalah Rp28.513. Ini kita rubah dulu ya ke accounting supaya muncul rupiahnya seperti ini. Kalau kita copy langsung ke bawah seperti ini, maka hasilnya adalah value ya, seperti contoh di pertemuan sebelumnya. Di sini kita harus menggunakan yang yaitu fungsi absolut. Kita gunakan absolut di biaya sewa per jamnya yang ada di sel D7. Oke, seperti kita rubah dulu ini rumus yang pertama tadi. Di sel D7 nya kita tambahkan dengan absolut. Kalian masih ingat kan untuk absolut? Cara cepatnya kita tinggal tekan saja tombol F4. Nah, seperti ini. Di sel D7 lagi F4. Oke, enter. Kemudian kita copy lagi ke bawah.
Oke, maka hasilnya seperti berikut. Hingga kita hitung total pendapatan menggunakan fungsi sum. Sum kurung buka, kita tarik saja dari sini ke sini, kurung tutup, bentar. Ini kita rubah juga ke counting. Oke, seperti berikut. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk menentukan lama sewa dan biaya sewa dengan fungsi yaitu hour, minus, dan second. Nah, ini ya untuk rumusnya. Nah, lanjut untuk contoh soal selanjutnya, yaitu kita akan menghitung di sini ada sebuah tabel PT Kesatuan Permai, ada daftar upah harian. Ada Lukman yang masuk setengah 8 pagi ya, pulang jam 4.15 sore. Ini kita akan menentukan lama kerjanya dan total upah dengan upah pokok per jamnya adalah 7.500. Untuk lama kerja, ketentuan prosesnya yaitu jam keluar dikurangi jam masuk dikali dengan 24. Oke. Sama dengan kurung buka jam keluar atau jam pulang ya. Jam pulang dikurangi jam masuk, kurung tutup, kemudian dikali 24. Oke, hasilnya adalah 8,75. Ini tinggal kita copy saja. Nah, ketika di copy kita lihat di sini formatnya berbeda ya. Kita samakan saja dengan yang pertama, yaitu 2 angka di belakang koma. Ini kita rubah. Ini kalian pilih yang ini dulu ya, koma ini. Kemudian tambahkan 2 angka di belakang koma agar seragam seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menentukan total upah, di mana total upah itu didapatkan dari lama kerja dikali upah pokok per jam. Lama kerja dikali upah pokok per jam. Yang dapat adalah 65.625. Ini kalau kita copy seperti yang di atas ya, karena di sini upah pokok per jamnya ada di sel D29, maka kita harus menggunakan fungsi absolut di sel D29. Tinggal tekan saja F4, oke, seperti ini, kalian enter, kemudian tinggal kalian drag ke bawah. Oke, sampai sini. Nah, totalnya sama ya. Untuk total sum enter, maka hasilnya totalnya 315.875. Oke, bagaimana, mudah bukan? Silakan kalian kerjakan dengan fungsi date and time yang sudah saya jelaskan sebelumnya seperti ini. Selamat mengerjakan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.